Yang ketiga ini adalah, kalau yang pertama tadi adalah kendalikan pengeluaran, yang kedua adalah awas pengeluaran mendadak, kemudian yang ketiga adalah ini dia, Anda harus cerdas dalam berinvestasi. Maria, orang dilihat kaya atau tidaknya itu bukan dari besar penghasilan bulanannya loh. Itu pertama. Yang kedua adalah orang kaya atau tidak itu juga tidak dilihat dari tas mahal yang dia punya, mobil bagus yang dia punya, nggak dilihat dari situ, tapi adalah seberapa banyak investasi yang dia punya. Yang menarik Maria adalah banyak orang punya investasi itu asal apa? Karena dia pikir gini, Mas Safir, saya sudah punya tabungan di bank ini dan bank itu, di rekening tabungan, saya sudah kaya. Belum, tidak dilihat dari situ. Tapi apa yang Anda lakukan dengan uang itu? Cerdas berinvestasi itu artinya adalah kita harus bisa memilih investasi apa yang pas untuk kita. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah cerdas berinvestasi, karena di masa depan nanti uang yang kita investasikan itu dia akan berputar sehingga dia akan memberikan penghasilan ke kita. Yang pas sesuai dengan kita tuh seperti apa nih Mas Safir? Karena kan kadang-kadang kalau untuk investasi orang-orang biasanya suka jadi follower aja gitu. Betul. Kan. Misal pengen punya emas, beli emas gitu ya, pengen punya saham, terus tiba-tiba pas rugi atau pas turun deg-degan sendiri. Nah ini seperti apa Mas Safir? Kalau kita bicara produk investasi, ada banyak sekali alternatif produk investasi, tapi saya selalu menganggap bahwa saham di pasar modal adalah salah satu produk investasi yang paling banyak kelebihannya dibanding produk lain. Tapi bukan berarti produk lain jelek, tidak, tapi dia cukup banyak kelebihannya. Kenapa? Karena kalau kita membeli saham, itu sama seperti kita berinvest atau sama seperti kita punya penghasilan sampingan di rumah, tapi tanpa perlu kita terlibat dari nol di situ dan tanpa perlu kita terlibat di manajemen. Karena toh kita punya pekerjaan utama misalnya. Misalnya kita karyawan kantor, kita beli saham, maka itu sama seperti kita punya penghasilan sampingan. Yang menarik Maria adalah saham apa dulu kan begitu ya. Nah kita tidak bicara emiten, tetapi saya mau kasih tahu bahwa orang beli saham itu umumnya ada dua hal. Jadi pertama adalah dia beli dan dia mengharapkan dividen. Jadi dia berharap perusahaannya untung. Dan yang kedua adalah orang trading. Dia beli sekarang, dia harap dia jual minggu depan. Yang menarik adalah di Indonesia sekitar 70%, 80% orang beli saham itu trading. Yang saya sarankan adalah beli saham, harapkanlah dividennya. Intinya itu, jadi long term berarti ya mindsetnya ya. Intinya adalah berarti kita harus bisa memilih perusahaan yang bagus. Jadi jangan tanya misalnya, tapi kan sekarang pasar saham lagi turun, nanti kalau harganya turun gimana? Ingat, kita membeli saham mengharapkan dividennya. Berarti belilah perusahaan yang mau ekonomi naik atau turun, dia tetap akan memberikan income buat kita karena bidang usahanya memang anti resesi misalnya. Nah ini kan cerdas berinvestasi, kan sementara kan kombinasi berinvestasi macam-macam nih Mas Safir. Mungkin kalau tadi yang di portofolio bisa deh masuk saham gitu ya. Tapi seperti apa sih cerdas berinvestasi yang paling baik? Misalnya harus punya properti kah juga gitu. Harus ada bisnis, apakah bisnis juga termasuk ke dalam part of investasi atau seperti apa? Karena itu juga bisa menghasilkan income juga tuh buat kita ya, anti miskin juga nih ke depannya, atau seperti apa nih Mas Safir? Saya menganggap bahwa investasi itu hanya ada dua hal. Jadi pertama adalah kita beli produk investasi, dan yang kedua kita bisnis. Maria, bisnis itu memberikan potensi untung lebih besar dibanding kalau kita beli produk investasi. Tetapi pada bisnis potensi risikonya juga lebih besar. Sementara kalau pada produk potensi untungnya lebih kecil, tapi risikonya juga lebih kecil. Jadi apa harus kita lakukan? Berbisnis saja nggak apa-apa, itu yang pertama. Tetapi kalaupun kita malas berbisnis, maka membeli saham dan berharap dari dividennya itu sama seperti kita membuka bisnis. Karena kita membeli saham kan sama seperti kita membeli perusahaan. Kita membeli bisnisnya ya. Jadi kalau kita tidak mau membeli saham, mungkin kita bisa buka bisnis. Itu kurang lebih hampir sama. Kemudian pada produk selain saham tentunya yang bisa kita pertimbangkan adalah emas. Cuma Maria, kuncinya adalah kalau kita membeli emas, jangan membeli emas, tips dari saya adalah jangan membeli emas untuk berharap untung, tapi belilah emas untuk berjaga-jaga kalau terjadi satu dari tiga kondisi sebagai berikut. Apa aja tuh? Inflasi tinggi, dolar naik, atau kerusuhan. Boleh sambil ditulis kali ya. Biasanya emas akan naik kalau terjadi inflasi tinggi, ya 2 atau 3 digit, ya tinggi. Kemudian dolar naik, terutama dolar naik yang luar biasa, atau kerusuhan atau keadaan genting. Kerusuhan atau genting ya. Nah, pada saat kerusuhan atau genting, orang umumnya seringkali udah bawah sadar mereka agak sedikit lebih banyak beralih ke investasi yang ada barangnya seperti properti atau emas. Nah, jadi belilah. Nah, kalau tiga ini tidak terjadi, biasanya emas biasa-biasa saja. Tapi kalau satu dari tiga ini terjadi, biasanya emas naik bukan karena apa, tapi karena permintaannya meningkat. Dan saya lihat sepertinya sekarang sedang terjadi. Orang merasa
tidak aman menjadi warga bumi ini karena adanya virus dan lain sebagainya. Iya, itu dia. Mereka pelan-pelan ini nggak bener di bumi kita nggak bener dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Permintaan emas bisa jadi meningkat salah satunya karena itu. Karena kondisi dari geopolitik juga yang kurang nyaman ya. Betul. Nah, kalau dalam kondisi saat ini nih yang seperti ini nih Mas, yang dengan berbagai macam gejolak, baik investasi juga lagi gejolak ya, terus kemudian juga harga dan lain-lain gitu ya, karena memang kondisi yang terjadi gitu secara ekonomi, apa sih yang harus kita lakukan gitu agar kita bisa kelola keuangan kita? Karena gaji kan belum tentu naik juga kan, tapi bisa jadi pengeluaran lebih melonjak tinggi. Ini seperti apa nih Mas? Iya, jadi kalau 3 hal tadi kita males ingat-ingat, tapi kalau itu kita ulang lagi ya. Jadi yang pertama adalah kendalikan pengeluaran pertama. Awas pengeluaran mendadak, dan yang ketiga adalah cermat atau cerdas dalam berinvestasi. Tapi kalau 3 hal itu kita hanya bisa milih satu, kuncinya adalah investlah di depan. Invest itu yang paling penting. Dari 3 itu sebetulnya nomor 3 lah yang penting. Kenapa? Nomor 3 itu sifatnya lebih panjang. Ya, nomor 3 jadi itu sifatnya nggak lebih bisa panjang. nih ngatur pengeluaran Tanpa invest, ya kita nggak bisa. Jadi kuncinya adalah ketika kita dapat penghasilan, katakan kalau kita swasta kita dapat penghasilan tiap tanggal 25. Kalau kita kerja di BUMN atau kementerian mungkin tiap tanggal 1. Apapun itu invest dulu, baru setelah itu kalau sisa uangnya kita habiskan nggak apa-apa. Karena toh kita sudah invest di depan. Jadi kuncinya adalah kalau kita tidak ingat 3 hal tadi, kita malas mengingat yang banyak-banyak, kita cuma ingin ingat satu saja, invest saja dalam hidup Anda. Dia dapat penghasilan, invest di depan, habis itu uangnya dihabisin silakan. Nah, untuk berbagai macam range usia nih beda-beda nih ya Mas ya. Kalau misalnya kita bagi cara pengeluaran anti miskin untuk anak-anak milenial, terus kemudian yang udah berkeluarga ataupun yang memang sudah mendekati pensiun, ini seperti apa fokusnya mungkin yang harus kita perhatikan? Mungkin beda. Kalau mungkin yang milenial awal-awal baru kerja atau first jobber, mungkin jauh lebih bisa agresif gitu ya. Beda sama yang kalau udah mau pensiun nih, seperti apa Mas? Betul. Jadi dari 3 hal tadi, nomor 1 dan nomor 2 tetap sama. Tetapi ketika bicara umur, maka nomor 3 ada sedikit perbedaan. Jadi Maria, investasi itu ada 2 macam. Jadi pertama adalah investasi yang memberikan pendapatan tetap atau pendapatan rutin. Dan yang kedua adalah investasi yang harganya naik turun. Kayak saham dan lain sebagainya. Kalau pendapatan tetap kayak deposito misalnya, atau obligasi yang memberikan kupon bunga. Nah ini dia, kalau dia masih muda, milenial misalnya, maka tidak apa-apa buat dia fokus ke investasi yang memberikan pertumbuhan, harga naik turun. Kenapa? Kalaupun harga nanti akan turun, dia masih punya cukup banyak waktu untuk membetulkan kembali investasi. Toh uangnya tidak akan dia pakai dalam waktu segera. Tetapi untuk mereka yang mungkin usianya sudah 40-45 tahun ke atas, fokuslah di investasi yang memberikan pendapatan tetap, bukan investasi yang volatile, yang harganya naik turun gila-gilaan. Seperti misalnya dia bisa fokus ke produk-produk seperti deposito atau obligasi yang memberikan kupon bunga atau properti yang disewakan atau misalnya saham yang bagus sekali perusahaannya, bidang perusahaannya bagus sehingga dia bisa mengharapkan dividen dari situ. Jadi perbedaannya adalah di produk investasinya. Nomor 1 dan nomor 2-nya tetap sama. Tetap ya harus kelola pengeluaran, tetap juga harus awas pengeluaran mendadak karena itu kan bersifatnya memang harian ya, tapi investasi harus ada adjustment. Sekarang mungkin tips begitu ya dari Mas Safir untuk teman-teman di luar yang masih ngerasa bahwa sebelum gajian udah tongpes gitu ya, kantongnya udah nggak ada, udah tabungannya juga udah habis-habisan. Ini harus seperti apa nih? Ya, salah satu hal yang mungkin banyak sekali tidak kita perhatikan adalah pilih dengan baik karir Anda. Oh iya. Ya, karena begini, memang kita seringkali dengar kata-kata begini, saya bekerja sesuai passion, seperti itu. Saya mengerti ya, tetapi kadang-kadang harus diakui juga bahwa seringkali di setiap negara ada bidang pekerjaan tertentu yang mungkin permintaannya di tahun itu lagi naik, bidang pekerjaan tertentu yang bidangnya permintaannya lagi turun, ya. Di tahun berikutnya gantian. Nah, seringkali mungkin passion kita berada di bidang pekerjaan yang seringkali mungkin tahun ini permintaannya lagi turun. Nah, ini kita harus tahu hal-hal seperti itu dan kadang-kadang kita harus tahu kapan bisa bekerja sesuai passion, tapi kita juga harus tahu kapan kita bekerja bukan karena passion tapi karena betul-betul karena income-nya. Mungkin kita bisa berpikir nanti kalau kita sudah nabung cukup banyak, bisalah saya bekerja sesuai passion misalnya. Jadi kadang ada saat di mana mari kita harus lebih realistis dalam hidup kita. Itu seperti itu ya. Jadi cek karir ya. Cek karir kita itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jangan pernah kita abaikan aturan satu ini adalah setiap kali dapat income, invest di depan, nabung di depan. Invest di depan, nabung di depan. Kemudian hal ketiga juga sebagai yang harus kita lakukan adalah kita harus banyak berinvestasi juga pada leher ke atas. Ya, pengetahuan ini ada banyak sekali pengetahuan yang kalau kita baca, kita pelajari, tapi kita lakukan, itu akan sangat berpengaruh kepada kenaikan income kita di masa mendatang. Karena banyak orang dia hanya baca, dia hanya ikut seminar, tapi dia hanya menjadi sarjana seminar, dia tidak melakukan. Contoh banyak orang datang ke seminar bisnis 5-10 kali, tapi setelah 5-10 seminar bisnis, dia nggak pernah punya bisnis juga. Karena dia hanya senang belajar, tapi dia nggak lakukan. Nggak mau diaplikasikan gitu ya.